Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummatihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafal an zikrikal ghafilun walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita harus belajar ya, terutama saya gitu. Bagaimana caranya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang sangat besar. Kan kita umatnya kan, kita orang yang dipimpin olehnya. Kita pengen dong menjadi seperti dirinya, pengen ikut jejak dan langkahnya, pengen mendapatkan kemudian karamah dan keberkahannya beliau, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kemudian melangkah, ada pertanyaan. Dari mana taunya Nabi besar Muhammad itu orang besar banget? Apakah itu hanya pengakuan kita saja sebagai umatnya? Atau memang ia betul-betul besar? Secara sederhana ada jawaban, diantaranya adalah kita ini gak pernah ketemu loh sama Nabi, gak pernah ngelihat Nabi, gak pernah dengar langsung Nabi ngomong, tapi kita ngikut sama beliau. Coba, apa ini bukan sesuatu yang ajaib gitu? Bukan sesuatu yang besar dari sini aja, Pak. Ini bukan orang sembarang orang mesti. Karena seorang presiden, gubernur, bupati, wali kota, bos di kantor, atau suami bagi istrinya, istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, belum tentu didengar kok. Dan yang mengikuti Nabi, Masya Allah jumlahnya. Sekali lagi, semua yang mengikuti Nabi pada hari ini, kurang lebih sekitar 1 miliar plus minusnya, gak ada yang pernah ketemu Nabi. Jadi emang besarnya besar banget itu. Belum lagi cerita segala kekaromahan dan keberkahannya Nabi ya. Kita ngikutin petunjuk seorang pengusaha besar saja, lalu kita disiplin mengikuti petunjuk itu. Kita mengikuti petunjuk seorang pelatih dan disiplin mengikuti petunjuk pelatih itu, kita jadi. Nah, yang mengikuti Nabi dan jadi banyak banget. Banyaknya, betul-betul banyak dari sejak zaman Nabi hidup sampai hari ini. Pasca tabi'in itu udah gak ada yang ketemu Nabi. Fa in tuti'uhu tahtadu. Semua kemudian yang mengikuti Nabi, waduh Pak. Jadi dari sisi ajarannya aja nih, menandakan beliau itu emang pengaruhnya besar. Ajarannya begitu kemudian kita praktekin, pengaruhnya besar juga pada diri kita. Besar sekali pada diri kita. Saya ketika kemudian belajar bahwa mencari uang itu susah, ketemu satu hadis dari sekian ribu hadis, satu doang nih. Pak, kalau bukan orang besar Pak, omongannya nggak bakal ikut besar.
Kalau bukan orang hebat, omongannya nggak bakal ikut hebat. Tapi karena Nabi kita orang besar betul, omongannya juga ikut besar betul. Nabi Al-Mujtabal Amin, disebutnya Al-Mujtabal Amin. Al-Mujtaba yakni the chosen one, ya, orang yang terpilih. Al-Amin, the honest one, the most honest man gitu ya, paling jujur. Saya ketika masa-masa sulit mencari uang, mencari rezeki, dapat satu kalimat kecil dari beliau yang pengaruhnya gede betul sampai hari ini. Apa coba? Dalam keadaan gak berdaya, dan memang seperti keyakinan orang-orang yang lemah, keyakinan orang-orang yang kecil yang tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulnya, saya kena penyakit kayak orang-orang. Emang susah nyari duit. Padahal Rasul udah wanti-wanti, nyarinya di mana kok susah. Kalau nyarinya indallah, kalau nyarinya di sisi Allah, mana ada susah. Contoh, kita susah nyari rezeki, padahal kata Allah tinggal ambil doang rezeki itu. Satun saruna wa satur zakuna bidu'afaikum, itu salah satu contohnya. Kalau pengen kamu dapat rezeki, di mana ada rezeki kamu, lihat aja orang miskin, di mana ada dia, itu rezeki kamu. Apakah kita makan dia? Apa kita tipu tuh orang miskin? Apa kita jual tuh orang miskin? Enggak. Satun saruna wa satur zakuna. Engkau bakal ditolong dan bakal dikasih rezeki bidu'afaikum, dengan nolong dia. Ini begitu saya pegang zat gitu. Sedekah menjadi platform hidup, sedekah kemudian menjadi prinsip hidup, sedekah menjadi makanan hari-hari. Waduh, naiknya minta ampun, melesat, larinya minta ampun. Orang 1 dikali 700, 1 kali 700. Orang bodoh yang gak mau pakai omongan orang besar, yang berasal dari yang maha besar lagi. Saya kasih contoh yang lain. Ketemu lagi nih satu bait kecil. Irka'li arba'a raka'atin akfika akhirahu. Saya pegang tuh ibu bapak. Serius ini hadis ini. Masa sih? Apa bunyinya? Salat untukku, kata Allah fi haditsil qudsi, dalam hadis qudsi. Salat untukku di pagi hari. Irka'li arba'a raka'atin akfika akhirahu. Allahu Akbar. Nah maka saya lihat nih hadis kecil ini. Irka'li arba'a raka'atin akfika akhirahu. Salat untuk kusuf, kata Allah. Suf Yusuf Mansur. Salat untukku di pagi hari 4 rakaat. Akfika akhirahu. Aku cukupi segala kebutuhanmu. Sami'na wa ata'na. Dan sami'na wa ata'nanya dengan apa? Happy feeling, gembira. Wah, ini nih yang kita cari. Ini nih yang kita cari. Bismillah, langsung kita ya, buka kancing kita wudhu begitu. Beneran nih ya Rasulullah. Tapi masa iya Rasulullah bohong kan begitu? Wan najmi idza hawa, begitu kan? Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Oh, yang ngomong Allah, kita yang ngomong Pauli aja kita percaya. Yang ngomong ketua Basnas kita percaya. Udah nanti musola kita ngerapiin musola. Nah, kita ngerapiin. Yang ngomong ketua Basnas, masa dia bohong? Tenang Suf, ada stok, masa dia bohong? Stok apa nggak tahu dah, nggak paham. Masa kita nggak percaya? Kan begitu. Giliran Allah yang ngomong kok nggak percaya? Percaya, siap udah percaya. Seru nih, asli seru. Ayo teman-teman gini ya, kita kan suka
nguping omongan orang ya. Dengar gitu omongan orang. Tapi giliran omongan Allah nggak kita kupingin. Nggak kita dengerin gitu loh. Padahal mau nyari omongan nomor satu yang mana lagi gitu. Oh, dia yang punya rezeki dia. Yang punya kekuatannya dia. Yang punya kekuasaannya dia. Hah? Gara-gara goib terus kita nggak tahu. Jadi saudara yang dirahmati Allah, kita ini susah mencari rezeki karena kita tidak mencari bersama Tuhan kita. Dan nggak pakai cara-caranya dia. Nggak pakai cara-caranya dia. Kita pakai cara-caranya kita. Nggak ada berdoanya. Nggak ada mintanya. Sederhana loh. Saya ketika membaca satu literatur Pak Oli, saya tuh susah, ngerasain susahnya nyari duit. Turun naik bus, nggak laku Pak, nggak laku. Saya bikin es kacang hijau tahun 99, 70 kantong, 2 termos es. Ngerasa dagang gampang, main jalan aja, gampang lah. Masa Yesus dagang sih? Hah? Kita percaya kalau dagang pasti ada yang beli aja begitu. Nggak taunya iya ada yang beli, tapi cuma 5. Naik turun bes seharian 5 kali 500, 2.500. Waduh, sedangkan ini es kacang hijau pakai santan punya. Nah malamnya kita ngaji. Apa kata hadis ditulis di situ? Sini menghadapku kata Allah. Iya bener, kita belum ngadep sama yang kuasa. Kita ngadep poli aja beres urusan. Aman dan insya Allah sebagai penguasa dunia dalam tanda petik yang dikuasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ngadep RT, ngadep RW, ngadep lurah. Kita pengen dapat kredit, kita ngadep direksi Sulutgo. Bagaimana kita mau dapat kredit Pak sama Sulutgo? Direksinya nggak lo kenal, komisarisnya nggak lo kenal, kepala cabang nggak ada yang lo kenal, hatta yang namanya office boy, security, keamanan, satpam, nggak ada yang lo kenal. Ya bagaimana lo mau dapat? Tapi begitu kita kenal, kita tahu dan kita ngadep, apalagi dekat, diurus Pak, diurus. Begitu saya baca, yang bener nih ngadep doang dapat, serius. Sini kata Allah, sholat duha 4 rakaat lewat Rasul. Pokoknya aku antar rizki padamu. Saya gegap gempita tuh. Oke, kalau begitu mah siap dah udah. Kita ngadep nih gitu. Jadi saya wudhu, buka kancing, tak wudhu 99 tuh. Dengan perasaan gembira benar bahwa saya ditunggu sama Tuhan, saya ditunggu sama Allah. Saya disenyumin sama Rasulullah bahwa omongannya ditiru, diikutin oleh saya. Bismillah Pak. Oh deh, begitu saya takbir nih, rasanya udah kayak bakal ada yang ngantar gitu. Imannya sampai gitu Pak. Iman yang rasanya sekarang nggak saya temuin. Kan kadang-kadang iman di saat nadir itu tuh yang memang top banget. Saya gemeter Pak takbir itu. Bib saya yang bener ya Allah, engkau akan datang nih. Are you coming ya Rob? Will you come ya Rob? Apakah engkau benar akan datang sedangkan dosa saya banyak? Pokoknya hadisnya nggak ada syarat dosa di situ. Di hadisnya nggak ada syarat pendurhaka, nggak boleh datang, nggak ada. Pokoknya siapapun, any one of you, siapapun di antara anda, di antara kalian, kita maksudnya. Tidak ada mereka yang menghadapku kata Allah di pagi hari kecuali aku cukupkan rizkinya. Sholat gitu. Usolli sunnat duha rakaatain liatan Allahu Akbar. Seingat saya, that was the first duha. Walaupun saya putra kiai, cucu kiai, tapi belum tentu make Pak. Seingat saya, itulah saya pertama kali lagi sholat duha. Kita nggak bicara sholat duhanya ya, tapi kita bicara the magic of words of our messenger, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Keajaiban dari kalimatnya Allah juga dan Rasulnya. Masalahnya kita nggak dengar itu aja. Kayak orang tua ngomong jangan lewat kanan, gue udah lewat situ. Tapi kita nggak percaya sebagai anak muda, jajal aja lewat kanan. Akhirnya mentok.
kita balik, mak kita bilang, udah dibilangin yang lewat kanan. Nah ini omongan yang punya jagat Pak. Tapi kita lihat, misal dari sekian omongan yang mana dari dia yang kita jalanin. Kalau kita kupas, little bit Pak, sedikit sekali. Tapi jangan khawatir, yang sedikit itu will save you bos, bakal nyelamatin kita. Saya sholat tuh Pak Oli, sholat duha pertama tuh, yang berangkat duhanya dengan kegembiraan, joy, dengan happiness, dengan belief, dengan trust yang big banget bahwa after salah he will come. Habis sholat dia bakal datang. Kan duha dua kan, 2 rakaat, salam, bangun lagi kan. Bener Pak. Begitu saya salam yang pertama nih, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Waduh, rumah kecil kami Pak, ada yang ngetuk memberi salam gitu. Wah ini aneh. Kampung Ketapang zaman dulu ngebanting ini koin logam itu kedengeran. Ini kalau ada tamu datang, ini siapa gitu. Jadi waktu tamu itu knocking my door itu, Assalamualaikum, saya bilang, Tuhan datang ini. Bener nih, Allah datang nih. He comes, gitu saya bilang, Allah datang. Persoalannya kan kata hadisnya 4 rakaat kan. Saya kan baru 2 nih. Dulu rumah saya tuh tanah. Ya tipikal lah begitu. Orang susah. Atas bumbungan bambu. Bawah pintu nggak nyampe bawah. Ada jarak kira-kira 10 sentian. Belum diaci. Nggak punya toilet. Nggak punya jamban. Saya kalau buang air Bu, di empang. Open sky toilet. Kayak di Bali toiletnya, bisa ngeliat bulan. Asik itu Bu. Sholat kita 2 rakaat, ada yang ngetuk salam. Emang kita siapa? Kalau Pak Oli banyak tamunya. Nah kita zaman dulu Pak, kok ada tamu? Sedangkan barusan aja kita baca, aku datang Suf. Kalau kamu ngadep padaku, aku datang, aku urus kamu. Gitu. Begitu kita selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Waduh, ada yang ngucap salam. Assalamualaikum. Saya jawab, Waalaikumsalam. Bentar ya, dari dalam kamar Pak Oli. Bentar ya. Masih duha sebelah gitu. 2 rakaat yang kedua lebih gembira lagi saya. Makasih ya Allah, Engkau betul-betul datang. Allahu Akbar. 2 rakaat yang kedua saya cepetin. Ini dia udah datang. Kita cepetin sholatnya. Dia udah datang. Begitu salam-salam saya langsung keluar kamar. Pengen melihat Tuhan datang dalam wujudnya siapa. Tuhan datang dalam wujudnya apa. Waalaikumsalam Mas. Pak, ini bener ya kata dia gitu. Rumahnya Herman Salim. Ya lemes saya. Kok Tuhan nyasar? Dia bilang. Ini bener lah, masa Tuhan gak tahu rumah saya? Begitu. Asli ini kejadian asli Pak. 99. Tapi itu merubah my direct path. Jalanin hidup ini merubah. Tapi saya mikir ya, gak mungkin nih Allah nyasar nih. Ini mesti ada sesuatu. Oke? Jadi saya nanya lah Pak Komisaris. Insya Allah mudah-mudahan menikah lagi, amin. Sekalian ngumumin ini duda ini. Duda keren. Nanti kalau diangkat lagi jadi komisaris, kasih syarat Pak Oli. Kamu nikah dulu. Nah, ini. Insya Allah istrinya surga sudah, amin. Sudah jangan dipikir istri sudah diampunin Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Insya Allah. Justru dia akan senang kalau bapak menikah lagi, amin. Insya Allah ada yang ngurus.
Kecuali istri saya, kata istri saya, entah kalau bapak kawin gue cekek katanya. Lah udah mati masih mau nyekek. Insya Allah ibu bapak yang termatu, kita lanjutkan. Saya mikir, kok nanya Herman Salim pak? Saya Yusuf Mansur. Ini rumah saya, bukan rumah Herman Salim. Oh, katanya kuncinya ada sama Herman Salim. Kunci apa pak? Ini rumah sebelah bapak. Jadi ada rumah sebelah saya warna hijau, itu dijual. Nah informasi ke orang ini itu kuncinya ada sama Herman Salim. So dia pikir saya ini adalah Herman Salim karena tetangga. Langsung saya bilang, ini dia, ini bahan duit nih. Jadi saya langsung pegang tangan beliau, saya ke depan, saya tunjukin rumah Herman Salim. Pak, bapak balik lagi ke depan, bener-bener mentok ujung jalan ini, nyebrang dikit, itu rumah Herman Salim. Dikit pak, mudah-mudahan rezeki bapak rumah ini insya Allah. Ya, salam Herman Salim dari saya pak Yusuf Mansur. Masih ya, Assalamualaikum. Dah pergi. Itu pak saya jikirin tuh. Habis dia pergi saya bilang, gak mungkin engkau salah ya Allah. Dan terjadi. Sore Herman Salim datang. Sup gitu. Ini suara yang gue demen nih. Supnya lain, ini supnya bau duit gue bilang nih. Sup gitu. Oh kan Herman Salim itu dia rumahnya di pinggir jalan gede, nggak mungkin masuk ke gang. Kalau dia masuk ke gang pasti related dengan kejadian pagi tadi. Jadi ketika ada suara dia, Allah, it happen pak, terjadi. Sup, keluar. Iya bang. Duduk loh bang, Bang Eman duduk loh. Bang, alhamdulillah nih transaksinya mulus banget tuh. Tadi kan ada orang ditunjukin sama Yusuf tuh. Jadi harganya 35 juta. Pembeli ngasih 5%, penjual ngasih 5%. Jadi kita dapat 3,5 juta. Nih, Mang, gua bagi lu 2. Ya, kita surang 1.750.000. Allahu Akbar, Pak. Saya turun naik bus nyari duit, enggak sama kekuatan dia, enggak sama jalannya dia, enggak pakai caranya dia. 25.000 enggak nyampe, 10.000 enggak nyampe, 5.000 enggak nyampe, 2.500 saya dapat. Susah pusing. Apa yang terjadi dengan 2.500? 2.500 itu saya beli batu es 1.500 perak, lalu 1.000-nya saya pakai buat naik angkot. Susah pak. Tapi gara-gara gue duha nih, gue datang menghadap Allah, saya datang menghadap Allah. 4 rakaat saya sholat depan dia baik-baik. Allahu Akbar. 17,5. Saya gemeter tuh Pak Oli megang duit pertama 17. Ini serius ini. Terus saya cerita ke Makmun teman saya. Mun, ini gue bagi gocap loh. Sholat duha Mun 17,5. Si Makmun bilang begini, weh bos, kalau lo sholat duha sebulan lo kaya dong. 17,5 kali 30 dia bilang gitu. Kiai maaf nih, saya waktu itu pikirannya beda. Saya bilang gini, iya juga ya gitu loh. Iya juga ya, kalau gue jejak bener setahun berapa nih? Kalau kita jejak 3 tahun berapa nih? Saya emang gak kayak orang-orang, kan orang-orang bilang begini ya, lu duha ada maunya. Lah memang gue ada maunya, nemuin Allah masa gak boleh ada maunya, ngawur aja. Masa kita ketemu Pak Oli, udah ketemu Pak Oli susah-susah, terus Pak Oli nanya, mau apa Suk? Nggak, pengen ketemu Bapak aja. Pengen iseng, pengen tahu orang kayak apa sih. Iya, udah ketemu susah-susah dan diperbolehkan meminta. Kenapa kita nggak minta? Kita emang sengaja nyari kok buat minta, Pak. Ini loh, kalau kita kembali tadi ke kalimat awal, sesungguhnya nggak ada yang bakal susah, Pak. Nggak ada yang bakal susah. Asal mau datang pada dia aja udah. Pesan saya malam hari ini sederhana, perbaiki itu aja. Itu perbaiki dah. Itu aja udah perbaiki dah. Pagi, siang, sore, malam kita deketin dia. Apalagi sampai dipanggil. Jarang-jarang Pak dipanggil Pak. Coba
Pak Fatoni cari Yusuf Mansur. Siapa wali? Itu dipanggil sama dia. Masa kita nggak mau ngadap? Pak Ustadz berkenan ya, datang ke Pak Wali ya, diterima sama beliau ya. Dia bodoh lah saya kalau nggak datang. Gubernur jadi. Gimana ceritanya? Ibu bapak yang dirahmati Allah, Allah nih Pak, udah jadi duluan. Bukan bakal jadi Tuhan. Dia udah duluan jadi. Al-Hayyu Al-Qayyum. Kekuasaannya tidak akan pernah tergantikan. Dan dia manggil kita. Hayya 'alas shalah. Tetap aja di dapur. Tuh ketawa ketua panitia. Berasa dah. Tetap aja kita rapat. Emang sih. Ya orang sibuk. Tapi Pak, orang berkuasa dikit aja Pak, manggil kita nggak langsung datang, tersinggung dia. Ini yang maha kuasa manggil loh. Gila, sholat entar-entaran manggil. Belum lagi dia bilang, ntar aku datang di sepertiga malam, ada sholat malam. Di agama Kristiani juga ada. Doa sunyi, doa sepi, doa hening, tengah keheningan malam, tengah kesunyian, kita bersepi-sepi sama dia berdua. Yang punya jagat mau datang ke rumah kita, coba bayangin Pak. Kebayang gak sih? Bila Pak Mahmud sebagai direktur pemasaran bilang sama karyawan, Dek nanti aku bakal ke rumah kamu. Gila. Kebayang gak sih? Seorang komisaris datang ke seorang security di Sulutgo, Mas nanti aku ke rumah kamu. Wah itu persiapan makan udah kayak apa tahu itu. Ini yang punya jagat mau datang ke rumah kita. Kita biasa aja. Kita baru melek kalau Barca lawan Madrid. Baru standby kita. Wah gitu. Giliran Tuhan yang datang, betul gak kayak Wahab? Nggak bakal datang kita. Allah. Jangan begitu dah. Udah di tempatnya tuh, mau kaya sama dia, mau senang sama dia, mau sehat sama dia, mau punya ini punya itu sama dia udah. Dan satu nama aja, udah dia udah. Satu nama aja, dia. Kisah saya tutup. Biar nggak kemalaman. Sama kisah tukang sate. Ini tukang sate orang kecil nih Pak. Tadi saya bilang Pak Oli di awal, kenapa sih Nabi Muhammad ini jadi orang besar? Karena dia bersama yang maha besar. Kenapa dia jadi kaya betul? Karena dia bersama yang maha kaya. Kenapa dia berhasil betul? Karena dia sama yang maha kuasa. Terus kita sama siapa? Udah gak punya teman yang hebat, gak punya modal yang benar, gak punya kenalan yang bagus, gak punya keluarga yang bisa membackup. Sama Allah kita jauh. Emang kita siapa? Ini ada tukang sate nih, cakep banget ceritanya. Dengerin saya di Antv. Oh gitu. Masa cuman datang doang minta dikasih. Tapi kata si Ustadz, ya kapan lagi kalau nggak ngebuktiin. Jauh sebelum kemudian dia bertestimoni, memberikan kesaksian, dia lakukan itu Pak. Dia dagang ini di depan rukonya orang, atas belas kasihan orang. Dia tuh punya mata, nggak ngelihat ruko. Matanya, karena kan kalau tukang sate ngadepnya ke depan kan, bukan ke belakang kan. Ini kan ruko nih, ruko. Terus dia dagang di emperan. Emperan tuh ruko, karena ya belas kasih si yang pemilik ruko. Tapi karena dia bakar satenya itu ngadep depan, dia itu punya mata di tanah 4.000. Itu tanah itu 4.000 ngegoda dia betul. Tapi selama ini dia mikir, gak mungkin. Penyakit orang susah ini. Penyakit orang miskin yang tidak nempel sama Allah. Gak bakalan gue bisa beli, gak bakalan gue bisa bayarin, gak bakalan gue bisa punya itu. Sama dia juga. Terus sampai Allah kasih hidayah, dia nonton kita di TV. Segampang itu kah Ustaz? Kita tinggal tunjuk tanah itu, kita datang pada Allah, terus kita bilang tolong bayarin buat saya. Secara komunikasi yang tidak ketemu dengan saya kata dia seolah-olah menjawab, buktiin aja gitu. Dia lakukan Pak. Dia lakukan.
Dia berdoa pagi, siang, sore, malam. Ya Allah, aku tahu yang punya itu punya Engkau. Itu milikmu. Aku nggak akan mencari siapa yang punya tanah itu. Karena kata Mansur, itu tanah punya Engkau. Sederhana, Pak. Terus saya bilang, jangan datang tangan kosong ke Allah. Ya, itu datangnya tangan kosong, begini terus, nggak pernah begini. Datangnya jangan tangan kosong, Pak. Beda, Pak. Si tukang sate begini juga sama begini. Jadi dia bakar yang pertama itu buat Allah. Wih, keren banget, Pak. Jadi sebelum ada yang beli nih, begitu rapi, standby, dia langsung bakar sate. Buat siapa? Buat Allah. Ya, tukang becak dia kasih, tukang ojek dia kasih. Ada orang gila langganan dia tuh dia kasih. Pokoknya buat Allah dulu. Dia layanin Allah. Kurang lebih 3-4 bulan, Pak. Ada pelanggan sate yang ini hari-hari biasa ketemu. Ngomong begini, Pak, pindah aja ke depan. Pindah ke depan mana? Iya, ke depan. Mau nggak? Emang punya siapa? Punya saya. Masa punya bapak? Iya, punya saya itu. Tadinya mau saya jual, udah mau saya pasang pelang. Tapi saya pikir-pikir, ini cerita si tukang sate. Mendingan ditahan lah, sebentar lagi pintu tol Kunciran bakal dibuka gitu. Sayang amat jual sekarang. Udah, di itu aja dulu, diberkahi, kalau istilah kita tuh diberkahi. Pakai Pak, 4 bulan, Pak. 4.000 meter, Pak. 4.000 meter kalau kali 2 juta, 8 miliar loh, Pak. Dan luar biasanya lagi, si pelanggan sate ngomong begini, bisa nggak dagang-dagang yang lain? Si tukang sate ngomong gini, bisa, Pak, tinggal koordinir doang, semua yang di sini masuk situ. Jadi semua yang ada di situ tuh kan ruko-ruko pada dagang gitu. Semua masuk situ, Pak, jadi food court. Asli, Pak, jadi food court. Langsung jadi 4 bulan, Pak. Percepatannya mengagumkan. 4 bulan langsung jadi orang kaya itu. Deh, coba deh. Yang kurang-kurang deketin sama Allah. Cari apa yang dia suka ya. Oh, dia sukanya nolongin anak yatim. Tolongin anak yatim. Apa yang dia suka ya? Dia suka kalau kita taat sama orang tua. Kita taat sama orang tua. Dia sukanya apa ya? Dia sukanya kita jangan buka aib orang, jangan ngomongin keburukan orang. Oke, kita nggak buka aib orang. Kita nggak buka. Kenapa? Takut dia nggak suka. Oh, cari apa yang dia suka. Oh, dia sukanya kita baca Quran. Dia sukanya kita duduk sama orang soleh. Dia sukanya kita datang ke masjid. Pokoknya apa yang dia suka jalanin. Tadi suka balik sama kita, beres urusan dunia akhir.